Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas dari matkul birokrasi dan governansi publik. Di sini kami membawakan judul yaitu konflik tumpang pitu. Berikutnya adalah perkenalan dari kelompok kami. Saya sendiri Haji Anuri Wahyudan Nugraha dengan NIM 2209 1020 1065. Saya Dian Ayu Maulidiah dengan NIM 2209 1020 1030. Saya Salvia Dewi dengan NIM 2209 1020 1011. Saya Redina Alfiana dengan NIM 220910 201 098. Saya Mira Dewi Nurati dengan NIM 2209 1020 1031. Oke, yang pertama ada studi kasus terkait konflik tumpang pitu. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia yang merupakan makhluk sosial di dalam berkehidupan bermasyarakat. Sama seperti salah satu kasus yaitu pada pertambangan emas yang direncanakan pemerintah daerah yang dimana memiliki tujuan untuk kemasyarakatan dan kepentingan bersama. Namun ada salah satu konflik yang sangat mendapatkan hambatan sosial terlebih dari masyarakatnya. Konflik tersebut terkait pengelolaan tambang emas tumpang pitu, di mana pertambangan ini direncanakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Tumpang Pitu merupakan sebuah pegunungan atau hutan lindung yang terletak di Desa Sumber Agung, Pesangga, dan Kabupaten Banyuwangi. Tumpang Pitu ini dulunya merupakan kawasan hutan lindung yang kemudian pada tahun 2013 dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Dalam pengalihfungsian menjadi hutan produksi ini menimbulkan konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Konflik di Tumpang Pitu di Banyuwangi ini terkait dengan pemberian izin pertambangan emas kepada perusahaan di Gunung Tumpang Pitu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memunculkan kekhawatiran akan hilangnya sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan, pegunungan, serta lingkungan sekitar pantainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya itu ada aktor-aktor yang berperan. Di sini ada empat aktor yang berperan dalam kasus tambang tumpang pitu yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama itu ada pemerintah. Dari pemerintah sendiri ada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu bupatinya, terus pemerintah provinsi Jawa Timur, gubernur Jawa Timur, dan juga Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua dari masyarakat sendiri ada masyarakat pro dan masyarakat kontra. Kemudian ada AMAN, yaitu aksi masyarakat anti tambang. Terus kemudian dari pihak swastanya ini yaitu pengelola atau PT dari tambang yang ada di Tumpang Pitu ini, yaitu PT BSI atau Bumi Sukses Indo, atau PT IMN yaitu Indo Multiniaga. Yang terakhir ada pihak terkait lain yaitu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum LBH Kabupaten Banyuwangi. Berikutnya Selanjutnya kepentingan para aktor. Yang pertama di sini yaitu pemerintah. Pemerintah kabupaten sendiri memiliki kepentingan dalam konflik ini terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat yang kontra. Masyarakat yang kontra dalam hal ini yaitu terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Selain itu, tidak adanya kejelasan terkait dengan ganti rugi yang belum ada terhadap dampak kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu masyarakat pro. Masyarakat pro mendukung adanya tambang ini dikarenakan mendapatkan manfaat dalam bentuk pekerjaan dan pendapatan. Selain itu yaitu swasta, dalam hal ini yaitu tambang PT BSI tentunya memperoleh keuntungan dari kegiatan tambang emas ini seperti pendapatan yang besar dan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terkait
apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi diperoleh, yaitu kepentingan yang terwadahi dan juga kepentingan yang tidak terwadahi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu yaitu kepentingan yang terwadahi. Upaya-upaya sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik tambang emas Tumpang Pitu dari pemerintah Banyuwangi. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan dengan forum terbuka antara masyarakat dengan PT BSI untuk membahas tambang emas Tumpang Pitu untuk menyelesaikan permasalahan terjadi saat acara desa yang bertema Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab pada tahun 2014. Kemudian yang kedua yaitu Pemkab Banyuwangi menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan aparat desa sekitar yang dihadiri yaitu 25 aparat kecamatan pesanggaran yang dilakukan di Pendopo Banyuwangi pada 27 November 2015 dan juga sama membahas tentang Tumpang Pitu. Kemudian ada juga kepentingan yang tidak terwadahi, yaitu tidak adanya campur tangan atau penengahan antara pemerintah dan masyarakat dan juga pihak swasta yang terkait, serta kurang tegasnya pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakatnya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terkait kepentingan yang diwadahi dan tidak terwadahi, adapun kepentingan tidak diwadahi sesuai dengan kasus bebaskan Budi Pego sekarang. Kronologi dari kasus ini yaitu izin operasi tambang tepatnya di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi berlaku sejak 2013. Namun dalam prosesnya mendapat penolakan dari sebagian warga. Izin produksi tambang emas ini mencakup sektor 11.000 hektar di kawasan Gunung Tumpang Pitu dan kontraknya berakhir pada tahun 2030. Rumah Budi Pego dan 53.373 orang di Kecamatan Pesanggaran diduga terdampak aktivitas tambang tersebut. Walhi pernah mencatat terjadi banjir besar yang berasal dari Gunung Tumpang Pitu pada tahun 2016 akibat pembabatan hutan yang semula berstatus lindung menjadi hutan produksi. Secara tidak langsung mengancam keberlangsungan ekosistem, terutama Taman Nasional Meru Betiri. Kekhawatiran dampak lingkungan terhadap masa depan warga ini yang memicu Budi Pego dan sebagian warga melakukan rangkaian aksi unjuk rasa dan tepatnya pada 4 April tahun 2017 menandai dimulainya kasus ini. Yang pertama pada 4 April 2017, Budi Pego berunjuk rasa bersama sebagian warga menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Aksi ini disusupi spanduk berlogo Palu Arit. Kemudian pada tanggal 13 Mei tahun 2017, Budi Pego dan 3 rekannya ditetapkan sebagai tersangka penyebar ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di muka umum. Ia dijerat pasal 170A KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian pada 23 Januari 2018, Pengadilan Negeri Banyuwangi memvonis Budi Pego selama 10 bulan penjara. Lalu 14 Maret 2018, Pengadilan Tinggi Jawa Timur tetap menghukum Budi Pego selama 10 bulan penjara atas banding yang diajukan jaksa. Kemudian 16 Oktober 2018, Mahkamah Agung menolak kasasi pihak Budi Pego dan mengubah putusan menjadi 4 tahun penjara. Kemudian dari tahun 2018 sampai 2022 lalu, eksekusi penjara tidak dilaksanakan. Dan pada 24 Maret 2023, Budi Pego ditangkap atas dasar putusan MA. Dan terakhir pada 26 Maret tahun 2023, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi memberikan amnesti karena tuduhan kepada Budi Pego tidak mendasar dan dengan status Human Rights Defender, ia berhak memperoleh perlakuan khusus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah patologi birokrasi. Menurut salah satu ahli, Badiza Dekan 2003 menyebutkan bahwa istilah patologi merupakan istilah yang umum digunakan pada ilmu kedokteran yang berarti ilmu atau kajian yang mempelajari tentang penyakit. Para ahli mengadopsi
patologi ke dalam ilmu administrasi dengan tujuan untuk memberikan analogi atau gambaran bahwa dalam tubuh birokrasi terdapat berbagai macam penyakit. Nah, penyakit itu ada di Tumpang Pitu ini. Tumpang Pitu merupakan sebuah gunungan atau hutan lindung yang terletak di Desa Sumber Agung, Sanggaran di Kabupaten Banyuwangi. Tumpang Pitu ini dulunya merupakan hutan lindung yang kemudian pada tahun 2013 dialihfungsikan menjadi tambang emas. Dalam pengalihan fungsi ini menjadi hutan produksi menimbulkan konflik yang belum terselesaikan. Konflik ini disebabkan oleh pemberian izin pertambangan emas kepada pemisahan di pegunungan Tumpang Pitu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, konflik Tumpang Pitu ini terjadi karena adanya dampak lingkungan dan tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tambang emas tersebut. Konflik Tumpang Pitu ini telah memiliki kelompok atau paguyuban yang menolak tambang emas. Berdasarkan konteks patologi birokrasi, konflik ini dapat disebabkan oleh kebijakan bupati dan pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Tumpang Pitu ini merupakan konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Karena konflik ini melibatkan beberapa pejabat negara seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aswaranas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Zulkifli Hasan, serta kurangnya pelaksanaan dari setiap aspirasi-aspirasi yang dibuktikan dengan adanya kasus Budi Pego seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti ancaman-ancaman berupa pengrusakan spanduk atau banner mengenai penolakan yang ada di Tumpang Pitu tersebut. Sekian, itu saja penjelasan dari kelompok 6 mengenai konflik yang terjadi di Tumpang Pitu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.